wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Qawaidul Muslah fi sifatillahi wa asma'i al-husna oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkhatamkan biidznillah ta'ala kitab Al-Qawaidul Muslah. Sekali lagi, ini insyaallah kajian penutup kitab Al-Qawaidu Al-Muslah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menutup kitab Al-Qawaidul Muslah ini dengan pembahasan hukmu ahli ta'wil, setelah bantahan terhadap para pengikut kelompok Asy'ariyah. Fa in qala qailun, apabila ada seseorang yang bertanya, hal tukafiruna ala ta'wil au tufasikunahum, apakah kalian wahai ahlus sunnah as-salafiyyin mengkafirkan ahli ta'wil yang mentakwilkan sifat-sifat Allah, au tufasikunahum, atau kalian menganggap mereka orang-orang fasik? Kata Syekh, kulna, kami katakan, dan ini juga kita katakan, al-hukmu bit-takfiri wa tafsiki laisa ilaina. Pembahasan masalah menghukumi kafir atau fasik itu bukan wewenang kita semuanya. Artinya ini perbuatan kufur, fisik dan sebagainya, ini bukan hak kita menentukannya. Bal huwa ilallahi ta'ala wa rasulih. Itu adalah hak Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Qasidah Nuniyah, beliau mengatakan al-kufru haqqullahi thumma rasulihi bin nassi yathbutu la bi qauli fulani. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kekafiran atau mengkafirkan, terutama masalah perbuatan, ucapan, itu adalah hak Allah dan Rasulnya, bin nas, dengan nas. Yathbutu, ditetapkan, la bi qauli fulani, bukan dengan pendapat-pendapat. Seperti pembahasan masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Itu kufur atau tidak? Ini harus dengan nas. Ketika dalam Al-Maidah 44 Allah mengatakan faulaika humul kafirun. Mereka adalah orang-orang kafir.
Rasul menjelaskan bahwasanya kekufuran di situ kufur kecil. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan tangkudu ural Islam urwatan. Tali Islam itu terurai sedikit demi sedikit, seikatan demi seikat. Awaluha al-hukm. Yang terurai pertama kali masalah berhukum. Wa akhiruha as-shalah. Dan yang terakhir dari ikatan-ikatan Islam itu adalah sholat. Di sini Rasul mengatakan yang terurai adalah masalah berhukum. Ketika ini sudah terurai, masih ada ikatan-ikatan yang lain. Berarti ucapan faulaika humul kafirun itu kufur kecil. Karena Rasul menjelaskan ketika orang itu meninggalkan hukum Allah tidak langsung kafir, masih ada ikatan-ikatan yang lain. Ini menunjukkan berhukum dengan selain hukum Allah itu tidak mutlak kufur besar. Ini kembali kepada nas. Sebagaimana juga perbuatan dosa maksiat tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu juga dengan dalil. Misalnya orang mencuri tidak boleh dikafirkan selama masih meyakini itu adalah maksiat dosa, tidak menghalalkan perbuatan haram tersebut. Allah mengatakan wasariku faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Kalau mencuri itu menjadikan pelakunya kafir, tidak perlu dipotong tangannya, namun dipotong lehernya. Man badala dinahu faqtulu. Demikian pula membunuh orang muslim misalnya. Selama dia meyakini itu suatu perbuatan maksiat, tidak menghalalkan hal tersebut, tidak menjadikannya kafir. Karena Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok dari orang-orang beriman saling berperang. Namanya berperang, saling membunuh. Tapi Allah mengatakan minal mu'minin, masih tergolong orang-orang yang beriman. Ini dosa-dosa besar yang tidak sampai mengkafir. Intinya, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, masalah kafir mengkafirkan, ini kita lebih tekankan masalah at-takfir. Karena ini yang paling berbahaya. Kafir mengkafirkan, ini sekali lagi hak Allah dan Rasul. Wajib semuanya berdasarkan qala Allah wa qala ar-Rasul, tentunya dengan pemahaman para salafu as-saleh. Kata Imam Ibnu Qayyim tadi, al-kufru haqqullahi thumma rasulihi bin nasi yathbutu la biqauli fulani. Kemudian beliau mengatakan man kana rabbul alamina qad kaffarahu wa dzakadul kufrani. Maka siapapun yang telah dikafirkan oleh Allah wa rasul dan rasulnya, maka dialah orang kafir. Ini sekali lagi kata Syekh, hukum mengkafirkan atau menvonis kafir, mentafsik, itu bukan hak kita, itu hak Allah dan Rasul. Fahuwa minal ahkami syar'iyyah, itu termasuk hukum-hukum syariat allati maradduha ilal kitab wa sunnah, yang referensinya, rujukannya harus Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh main akal-akalan. Dan inilah bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bidah. Kalau ahli bidah asbun saja. Mereka asal vonis saja, askom saja. Ahlussunnah tidak berkata tentang agama Allah illa bil ilmi, illa bid dalil. Ini sekali lagi yang harus betul-betul dipahami. Fayajibu at-tathabbutu fi ghayat at-tathabbut. Maka wajib berhati-hati. Harus betul-betul cross-check kepada sumber yang sebenarnya dalam masalah kafir mengkafirkan ini. Tidak boleh disepelekan, tidak boleh diremehkan. Asal hukum kafir saja. Fala yukaffaru wa la yufassaq illa man dallal kitab wa sunnah ala kufrihi aw fisqihi.
Maka tidak boleh mengkafirkan, menfasikkan kecuali yang jelas-jelas Al-Quran dan Sunnah mengatakan kekafirannya, kefasikannya. Namun sekali lagi tentunya berdasarkan pemahaman para as-salafu as-salih. Dan ini jurang pemisah, garis pembeda antara Ahlussunnah dengan kelompok Ahlul Bidah, terutama kelompok Al-Khawarij. Seperti yang kita contohkan tadi. Kelompok Khawarij, mereka gegabah mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Dari sejak zaman nenek moyang mereka. Dari sejak zaman Abdurrahman bin Muljam al-Himyari sampai zaman teroris di zaman sekarang ini. Mereka hujahnya tadi Al-Maidah 44 untuk mengkafirkan secara mutlak yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Atau mungkin dengan ungkapan lain mengganti hukum Allah dengan hukum buatan manusia. Ahlussunnah memperinci seperti yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Abil Is al-Hanafi, dan bahkan 3 imam Ahlussunnah di abad ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, memperinci dalam masalah ini. Ini Ahlussunnah wal Jamaah, tidak gegabah. Dan itu semuanya berdasarkan ad-dalil. Wal asl fil muslim al-zahiri al-adalah. Asalnya orang muslim yang zahirnya memang muslim, tidak menampakkan pembatal-pembatal keislaman, baqa'u islami, yaitu tetapnya keislamannya. Artinya tidak boleh dikafirkan tanpa hak. Dan Ahlussunnah dalam segala hal pertengahan. Dalam masalah kafir mengkafirkan tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Tidak seperti kelompok Khawarij yang gegabah kafir mengkafirkan tanpa ilmu, tanpa hak. Dan bukan pula seperti kelompok Murji'ah atau yang semisal dengannya, yang mengatakan selama dia telah berucap syahadatain, maka apapun perbuatannya tidak mempengaruhi keimanan. Ini batil. Ini berlebihan, ini meremehkan. Ahlussunnah pertengahan. Mengatakan secara asal orang itu kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia dihukumi muslim. Sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislamannya dan telah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dari ja'alnakum ummatan wasata. Asal seorang muslim, yaitu yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu tetap keislamannya. Wa baqau adalati, dan tetapnya kebaikan keadilannya. Al-adalah di sini berkaitan seperti dalam pembahasan ilmu al-hadis tentang kebaikan dan keislamannya. Hatta yatahaqqaq wa zala hatta yatahaqqaqa zawalu dzalika an, sampai betul-betul nampak dia telah batal keislaman. Ini sama dengan masalah wudhu juga. Kalau kita masih berasa di perut ada sesuatu yang nggak enak, jangan dibatalkan wudhunya sampai betul-betul jelas keluar anginnya atau ada baunya. Ini juga kaidah dalam masalah takfir. Man sabata islamuhu biyaqinin lam yazul anhu bisyak. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, barang siapa yang telah tetap keislamannya tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Sebelumnya beliau mengatakan, laisa li ahadin an yukafira ahadan minal muslimin wa in akhta'a wa ghalita hatta tuqam 'alil hujjah wa tubayyin lahum mahajjah. Tidak boleh bagi seseorang untuk mengkafirkan siapapun dari kaum muslimin meskipun dia salah atau keliru sampai tegak hujjah atasnya dan telah terang benderang al-mahajjah, keterangan ataupun hujjah. Kemudian beliau mengatakan, man sabata islamu biyaqin lam yazul anhu bisyak. Barang siapa yang telah tetap keislamannya tidak hilang dengan keraguan. Seperti tadi masalah wudhu, tidak hilang wudhu itu kalau orang itu jelas sudah berwudhu,
Ya. Kemudian ada yang tidak beres dalam perutnya. Jangan dibatalkan wudunya sampai kedengaran suaranya atau tercium baunya. Itu dalam ahli Islam. Bukan sekedar meraba-raba begitu saja, namun betul-betul ala yakin. Kemudian kata beliau, hatta yatahaqqaq zawalu dzalika anhu bi muqtadha dalil syar'i. Tentunya dengan dalil syariat. Kemudian kata beliau, wala yajuzu tasahulu fi takfir atau tafsiki. Tidak boleh sembarangan dalam masalah kafir mengkafirkan atau menfasikkan. Li anna fi dzalika mahdhuraini azimain. Karena dalam vonis menvonis kafir ataupun fasik dan seterusnya itu ada dua larangan, dua peringatan. Yang pertama, iftira'ul kadhib 'ala Allah Ta'ala fil hukmi walal mahkum 'alaihi fil was alladina bazahu bi. Kalau orang itu keliru dalam masalah menghukumi, terutama masalah mengkafirkan, ini bentuk berdusta atas nama Allah. Allah nggak menghukumi kufur, perbuatan orang itu kok dihukumi kufur. Seperti kelompok Khawarij. Dan secara umum ahlul bidah, mereka yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun. Berkata tentang Allah tanpa ilmu, alias berdusta atas nama Allah. Allah berfirman, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Siapakah yang lebih sesat, yang lebih dhalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan ilmu agama, tidak boleh sembarangan, harus ala ilmi. Kata beliau, orang yang menghukumi kafir seorang muslim tanpa hak, maka dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masalah menghukumi perbuatan dan juga masalah menghukumi pelakunya tadi. Asani al-wuqu' fi ma nabaza bi akha in kana saliman minhu. Dia jatuh ke dalam dosa pengkafiran yang dia menuduh saudaranya tanpa hak kafir tadi. Artinya apa? Kalau hak dengan hak tidak ada masalah. Nanti akan disampaikan ucapan Syekh Shalih bin Fauzan dari kitab yang lain, yang berhak menghukumi adalah para ulama, bukan orang-orang yang jahil namun ngelama, atau dai-dai atau ustadz-ustadz yang levelnya jauh dari ilmunya para ahli ulama. Tidak boleh sembarangan. Kalau tidak, jatuh ke dalam berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Dalam Sahih Muslim dikatakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, "Idza kafara rajulu akha faqad ba'a biha ahaduhuma." Apabila seseorang mengkafirkan saudaranya yang muslim, ini masalah sekali lagi kafir mengkafirkan orang muslim. Tidak berbicara tentang orang non-muslim. Karena mereka nggak usah dikafirkan, karena mereka sudah kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, orang Yahudi dan Nasara, nggak usah repot-repot kita kafirkan, mereka sudah kafir. Ya, sekarang pembahasannya masalah orang muslim yang jatuh ke dalam perbuatan dosa, maksiat, penyimpangan, seperti mentakwil sifat-sifat Allah. Apakah dikatakan kafir? Ini stop dulu. Takwilnya sesat, takwilnya bid'ah, takwilnya salah. Tapi pelakunya sekali lagi hati-hati. Apakah kafir atau tidak, harus betul kembali kepada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Rasul mengatakan, apabila seseorang mengkafirkan saudaranya muslim, maka dosa pengkafiran itu akan kembali kepada salah seorang di antara keduanya. Jadi kata-kata faqad ba'a bihaduma itu jangan dipahami kekafiran itu kembali kepada salah satu dari keduanya. Dalam artian kalau orang itu keliru menvonis kafir saudaranya, maka dia yang kafir, bukan itu. Kata para ulama, kembali dosa pengkafiran itu. Makanya Syekh mengatakan al-wuqu fi ma nabaza bi akha. Dia terjatuh ke dalam dosa yang dia menvonis saudaranya
kafir tersebut. Jadi itu dua larangan peringatan kalau orang itu sembarangan, sembrono, atau dia tanpa hak, tanpa ilmu mengkafirkan saudaranya yang tidak berhak untuk dikafirkan. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain dikatakan in kana kama qol wa illa rajat alaih. Kalau benar vonisnya tidak ada masalah, tapi sekali lagi kembali kepada siapa yang berhak mengkafirkan. Yang berhak para ulama, hakim-hakim di pengadilan syariat. Ya contohlah Syekh Abdul Aziz bin Baz, Imam Ahli Sunnah di abad ini. Beliau berhak mengkafirkan orang-orang yang menurut beliau layak dikafirkan. Dan beliau contohnya mengkafirkan Saddam Hussein. Dalam fatwa beliau atau kumpulan fatwa beliau mengkafirkan Saddam Hussein. Karena dia ikut partai Ba'ath yang semboriannya amantu bil ba'thi rabban. Aku beriman dengan partai Ba'ath yang merupakan Rabb. La Rabba siwa, tidak ada Rabb selain dia, selain partai Ba'ath. Naudzubillah min dzalik. Makanya Syekh bin Baz mengkafirkan Saddam Hussein. Ini adalah sekali lagi hak beliau berdasarkan tentunya al-ilmu, berdasarkan dalil. Adapun orang-orang yang jahil namun ngelama tidak berhak untuk kafir mengkafirkan. Ingkana kama qol, jika benar yang dia ucapkan tidak ada masalah. Wa illa rajat alaih, kalau salah dosa pengkafiran kembali kepada orang tersebut. Wa fihi an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Rasul sallallahu bersabda, wa man da'a rajulan bil kufri, barang siapa memanggil saudaranya wahai kafir dengan kekafiran, atau dia mengatakan wahai aduullah, wahai musuh Allah, walaysa kadzalik, sedangkan orang itu terlepas dari tuduhan tersebut, illa hara alaih, maka akan kembali kepada yang menuduhnya, yaitu kembali kepadanya dosa pengkafiran tersebut. Maka semuanya harus dengan al-ilmu. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal, terutama dalam masalah menghukumi orang muslim, apalagi sampai menghukumi kafir. Ini luar biasa beratnya. Maka Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan babut takfir babun khatir. Bab kafir mengkafirkan itu bab yang sangat berbahaya. Aqdama ali kafirun minan nas fasaqatu. Mereka gegabah, atau kebanyakan manusia gegabah dalam masalah kafir mengkafirkan, maka mereka jatuh ke dalam dosa pengkafiran tadi. Wa tawaqqafal fuhul fasalimu. Adapun para ulama mereka berhati-hati, maka mereka pun selamat. Wala na'dilu bisalamati syai'an. Dan kata Imam Qurtubi, dan tidak ada yang sebanding dengan keselamatan dalam masalah ini. Sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah betul-betul berhati-hati dalam masalah at-takfir, kafir, mengkafirkan person ataupun bahkan masalah perbuatan. Dan ini sebagai bantahan kepada ahli bidah yang menuduh ahli sunnah as-salafiyin itu takfiri, at-takfiriyun, al-irhabiyun, al-khawarij, itu bukan dari ajaran dakwah salafiyah, dan dakwah salafiyah berlepas dari mereka dan dari pemikiran mereka. Cuma ahli bid'ah, mereka ini nanti akan disampaikan di sini, gagal paham, tidak bisa membedakan antara at-takfir al-am atau at-takfir al-mutlaq dengan at-takfir al-mu'ayyan. Contoh, Ahlus Sunnah mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ini namanya at-takfir al-mutlaq atau at-takfir al-am. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ini dikatakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun, orang perorangan yang mengatakan demikian, itu namanya at-takfir al-mu'ayyan. Ahlus Sunnah dalam masalah takfir mu'ayyan, takfir individu, ini apa? Berhati-hati sekali. Inilah bedanya at-takfiriyun dengan as-salafiyun. Kalau as-salafiyun
mengkafirkan berdasarkan ilmu, dan rata-rata takfirnya itu al-mutlak, bukan takfir muayyan. Kalau al-bidah, khawarij, teroris, mereka langsung memvonis fulan, dan seterusnya. Insyaallah akan ada penjelasan lebih lanjut di sini. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wa ala hadza fayajib qabla al-hukmi 'ala al-muslim bi kufrin aw fiskin an yandura fi amrayn. Maka wajib bagi kita semuanya ketika mau menghukumi orang muslim kafir atau fasik untuk memperhatikan 2 poin penting ini. Yang pertama, dilalatul kitabi wa sunnah awis sunnah ala anna hadzal qaul awil fi'la mujibun lil kufri awil fisqi. Yaitu dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah tentang ucapan atau perbuatan ini bisa mengkafirkan atau menfasikkan pelakunya. Karena tidak semua orang yang menuduh fulan kafir, fulan fasik itu betul-betul sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh ya, subhat khawarij di zaman dahulu. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berdialog dengan kelompok khawarij yang mau memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Abdullah Abbas, apa yang kalian protes terhadap Ali bin Abi Thalib? Kata kelompok khawarij, ada 3 poin yang kami memprotes, kami tidak terima. Yang pertama, huwa hakama rijal fid din. Ali bin Abi Thalib berhukum dengan manusia dalam urusan agama. Sedangkan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Yaitu ketika Ali bin Abi Thalib mendamaikan atau berdamai dengan Muawiyah, mengutus sahabat Rasulullah SAW dengan Muawiyah juga sama. Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Amr bin As radhiyallahu anhum jami'an. Kata kelompok khawarij, ini adalah kufur besar berhukum dengan selain hukum Allah. Maka dibantah oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Abdullah Abbas, kalau mengutus orang sebagai juru damai, ini sudah ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Yaitu tentang masalah suami istri kalau ada percekcokan, kata Allah, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Apabila kalian khawatir terjadi firaq, perpecahan, ya, perceraian antara suami dan istri, maka hendaklah pihak laki-laki mengutus utusan, pihak perempuan juga mengutus utusan, berdamai, bermusyawarah. Ini kata Allah sesuatu yang sangat baik. Ini bukan berhukum dengan selain hukum Allah, ini bahkan merupakan hukum Allah. Kalau masalah rumah tangga saja, kalau terjadi percekcokan, dianjurkan ada juru damai dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, apalagi masalah pertumpahan darah kaum muslimin. Ini sekali lagi, bagaimana kelompok khawarij memandang perbuatan Ali mengutus juru damai itu sebagai berhukum dengan selain hukum Allah. Artinya itu kufur kata mereka. Dibantah oleh Abdul Abbas. Mereka pun akhirnya sadar. Poin yang kedua, mereka mengatakan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ketika berdamai dengan Muawiyah, dia tidak mau menulis kata-kata Amirul Mukminin. Maka apa artinya kata kelompok khawarij? Kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Ya, seenak itu kelompok khawarij mengkafirkan hanya gara-gara apa? Beliau tidak memakai gelar Amirul Mukminin atau beliau tidak menuliskan dalam surat perjanjian atau perdamaian dengan Muawiyah kata-kata Amirul Mukminin. Ya, maka dengan enaknya kelompok khawarij mengatakan kalau begitu dia Amirul Kafirin. Naudzubillah min dzalik. Maka dibantah oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, jangankan Ali bin Abi Thalib, Rasul SAW ketika sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, beliau tidak boleh menulis Muhammad Rasulullah.
Namun cukup mengatakan Muhammad bin Abdullah saja. Apakah berarti Nabi Muhammad bukan Rasulullah gara-gara beliau tidak mau menulisnya di surat perjanjian damai tersebut? Baru kelompok Khawarij ngeh. Inilah kata Rasulullah SAW, mereka itu sufahul ahlam, bodoh akalnya. Tidak cerdas akalnya. Kemudian yang ketiga, kata kelompok Khawarij, Amirul Mukminin ketika bersengketa, berselisih dengan Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak menawan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Abdul Abbas, apakah kalian mau menahan Ummul Mukminin, ibu kalian? Kalau kalian mengatakan boleh menawan, kalian bisa apa? Kafir, naudzubillahi min dzalik. Intinya sekali lagi, menfasikkan perbuatan dan sebagainya harus betul-betul berdasarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah pertama, lihat perbuatan atau ucapan. Jadi sekali lagi ini masuk dalam poin inti doa bidut takfir. Ini masuk ke dalam inti doa bidut takfir. Kaidah-kaidah dalam mengkafirkan. Yang pertama, lihat perbuatan atau ucapan. Kalau perbuatan atau ucapannya dalam Al-Quran dan Sunnah tidak dihukumi kufur atau kufur besar, maka selesai masalah, stop sudah, jangan dilanjutkan. Seperti tadi, masalah mencuri. Mencuri itu tidak mengkafirkan. Itu perbuatan dosa, tidak sampai kufur besar. Kalau sudah sampai di situ, stop sudah, nggak ada lagi pembahasan yang kedua. Tapi kalau misalnya perbuatan atau ucapan itu divonis oleh Al-Quran dan Sunnah kufur besar, ini baru masuk ke tahap yang kedua. Contoh misalnya, tadi Ahlus Sunnah sepakat mengatakan Al-Quran kalamullah. Yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Karena dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau sudah sampai kepada ucapan seperti ini atau keyakinan seperti ini, apakah pelakunya dikafirkan langsung? Stop dulu. Harus apa? Hati-hati, jangan gegabah. Karena Ahlussunnah memiliki kaidah, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran langsung divonis apa? Kafir. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika menghadapi 3 khulafa di zaman beliau, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, yang mengatakan Al-Quran makhluk, bahkan menyiksa para ulama di zaman itu. Namun Imam Ahmad tidak mengkafirkan perorangan dari orang-orang tersebut. Namun secara mutlak beliau mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Imam Syafi'i juga mengatakan demikian. Ini namanya at-takfir al-mutlak atau at-takfir al-am. Ahlussunnah mengatakan barang siapa yang menyembah kepada kuburan keramat, maka dia kafir, musyrik. Ini hukum pengkafiran secara mutlak, secara umum. Adapun individunya masuk ke dalam poin yang kedua. As-tsani. Intibaqu hadzal hukmi 'alal qa'il al-mu'ayyan awil fa'il mu'ayyan. Kesesuaian antara hukum perbuatan yang kufur besar tersebut terhadap pelakunya atau yang mengatakannya. Bihaitsu tatimmu syurutut takfir, harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, awit tafsik atau pengfasikan fi haqqi, dalam diri orang itu, wa tantafi al-mawani, dan dihilangkan pencegah-pencegah, penghalang-penghalangnya. Ini sekali lagi, apakah personnya dikafirkan? Kata para ulama, boleh kalau telah terpenuhi syarat-syaratnya dan dihilangkan penghalang-penghalangan. Ini yang paling penting juga. Setelah menghukumi perbuatan dan ucapan, dan kalau diketahui perbuatan ucapannya kufur besar, masuk ke dalam poin yang kedua. Apakah pelakunya boleh dikafirkan? Lihat apakah telah terpenuhi syarat-syaratnya dan dihilangkan penghalang-penghalangnya. Di sini Syekh hanya menyebutkan satu syarat saja yang paling penting, yaitu al-ilm. Kita baca dulu, nanti akan kita tambahkan.
Kata beliau, wa min ahammi syurut. Dan yang paling penting dari syarat-syarat pengkafiran, ini pengkafiran secara apa? Person, individu. An yakuna aliman bi mukhalafatihi allati aujabat an yakuna kafiran au fasiqan. Harus dia mengetahui, memahami tentang penyimpangannya, kesalahannya yang mengantarkannya kepada jurang kekafiran atau kefasikan. Harus dia paham. Harus dia alim. Alim dalam artian paham, mengetahui dia itu salah, dia keliru. Dan kekeliruannya itu bisa mengantaranya kepada kekafiran atau kefasikan. Dalilnya firman Allah surat An-Nisa 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Barang siapa menyelisih Rasul setelah jelas kepadanya al-huda. Ini intinya. Setelah apa? Jelas. Selama belum jelas baginya al-hujjah, belum tegak hujjah atasnya, tidak bisa dikafirkan. Mimba di mata tabayyana al-huda. Setelah jelas kepadanya petunjuk dan dia mengikuti selain jalannya orang beriman, nuwali kami palingkan, kami sesatkan kemana dia tersesat dan kami masukkan dia ke neraka jahanam dan jahanam sejelek-jelek tempat. Harus apa? Aliman. Demikian pula firman Allah, wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da id hadahum. Setelah Allah berikan petunjuk kepada mereka, ada tegak hujah atas mereka. Hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Intinya tadi, tidaklah Allah menyesatkan. Atau wa ma kana Allah liyudilla qauman. Tidaklah Allah menyesatkan sekelompok orang sampai telah tegak hujjah atas mereka. Walihada qala ahli ilmi, makanya para ulama mengatakan la yakfur jahidul faraidi idza kana haditha ahdin bi islamin hatta yubayyana lahu. Makanya para ulama, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, maka mereka berkata tidaklah kafir orang yang mengingkari kewajiban-kewajiban syariat kalau dia itu baru masuk Islam. Sampai dijelaskan kepadanya. Sampai iqamatu al-hujjah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah berkata setelah dialog dengan tokoh-tokoh kelompok Jahmiyah. Ulama-ulama kelompok Jahmiyah yang mereka mengingkari Allah ada di atas arsy. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, lau kultu ma kultum la kafartu. Kalau aku mengucapkan seperti ucapan kalian mengingkari Allah di atas arsy, aku kafir. Li'anna qaulakum kufur, karena ucapan kalian itu kufur besar. Lakinnakum indi la takfur. Namun kalian menurutku tidak kafir. Li'annakum juhal, karena kalian itu orang-orang jahil. Ini lawan dari alim. Kalau alim atau al-ilmu itu syarat pentakfiran, jahl al-jahlu itu min mawani takfir, penghalang pengkafir. Ini kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ini beliau tujukan kepada ulamanya kelompok Jahmiyah. Artinya tidak gegabah mengkafirkan individu-individu dari mereka. Iya, Syekhul Islam menghukumi mereka ahli bidah, namun tidak sampai menghukumi mereka kafir keluar dari Islam. Karena memang masalah pengkafiran ini berat, ya, efek sampingnya luar biasa. Kalau orang itu sudah dikafirkan, tentunya kita muamalahnya ya sudah tidak lagi seperti orang Muslim. Nggak boleh kita mengucapkan salam kepadanya, dia tidak boleh, kita juga nggak boleh menjawab salamnya. Istrinya kalau dia sudah berkeluarga harus talak, langsung otomatis cerai. Dia tidak boleh mewarisi harta keluarganya nggak boleh mewarisi hartanya dia. Kalau dia mati nggak boleh kita sholati, nggak boleh kita doakan, nggak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Efek sampingnya luar biasa. Makanya sangat berhati-hati para ahli ulama. Syekhul Islam mengatakan tadi, seandainya aku mengucapkan seperti ucapan kalian, aku kafir. Karena ucapan kalian kufur besar, namun kalian menurutku tidak kafir karena kalian jahil.
Demikian pula Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Beliau mengatakan, idza kunna la nukaffiru man abara sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajli jahlihim wa li adami man yunabbi'uhum kaifa nukaffir man lam yusyrik billah wa lam yuhajir ilaina. Kata beliau, kami tidak mengkafirkan orang yang sujud beribadah di kuburan Ahmad Badawi di Mesir sana karena kejahilan mereka, karena tidak ada yang mengingatkan mereka. Lalu bagaimana mungkin kita mengkafirkan yang tidak berbuat syirik kepada Allah kalau mereka tidak berhijrah kepada kami? Dan beliau mengatakan juga, la nukafir illa ma ajma'a alaihil ulama. Kami tidak mengkafirkan kecuali yang telah disepakati oleh para ulama. Maka sungguh dusta, sungguh batil yang menuduh Wahabi atau dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab itu takfiri, irhabi, teroris atau pintu masuk ke radikalisme, terorisme. Ini sekali lagi ya, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Sungguh besar yang keluar dari mulut-mulut mereka, mereka tidak mengucapkan kecuali dusta. Intinya sekali lagi, ini syarat pengkafiran menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan orang itu tidak boleh dikafirkan kalau berbuat perbuatan kufur besar sampai dia itu aliman, mengetahui. Dan itu butuh iqamatul hujjah. Tidak bisa asal dikasih buku kemudian selesai, tidak. Harus apa? Ada dialog, menghilangkan syubhat juga. Bagaimana kata Syekh tadi, ya, hatta tubayyan al mahajjah, sampai tegakkan al-hujjah. Dan tidak sembarangan yang menegakkan hujjah, harus orang yang betul-betul paham dalam iqamatu al-hujjah. Ini syarat yang pertama dan sekaligus penghalangnya. Jadi ada, kalau kita tambahkan, ada 5 syurutut takfir, ada 5 penghalangnya, dan itu lawannya. Lawan daripada syurut adalah al-mawani. Ya, sekali lagi, lawan dari syurut adalah al-mawani. Ada 5 syurut, ada 5 al-mawani. Syarat yang pertama al-ilmu. Lawannya, penghalangnya al-jahlu. Yang kedua, al-qasdu. Sengaja berbuat, sengaja berucap. Bukan suatu ketergelinciran. Lawannya adamul qasdi. Tidak sengaja atau ketergelinciran. Ini seperti dalam kisah seseorang yang mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Ucapan yang kufur besar, menghina Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah orang itu dikatakan kafir? Tidak. Kata Rasul, akhta'a li syiddatil farh. Orang itu keperucut, orang itu tergelincir lisannya karena sangat gembiranya. Karena dia menemukan untanya di padang pasir dengan perbekalannya. Yang awalnya dia sudah putus asa dari kehidupan ini, tiba-tiba datang unta dan perbekalannya. Dia pun spontan. Namanya keperucut, kata orang Surabaya. Keperucut atau tergelincir lisannya. Seraya mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, aku adalah hamba, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Kata Rasul, akhto'a, orang itu keliru, tergelincir lisannya karena sangat gembira. Seperti yang sering kita contohkan, misalnya ada seseorang masuk ke pemakaman untuk ziarah atau untuk menyemayamkan jenazah. Tiba-tiba terjatuh, kesandung batu misalnya, dalam keadaan dia sujud di kuburan. Jangan antum katakan, ya musyrik, ya kafir, ya murtad, karena dia sujud di kuburan. Dia nggak sengaja sujud di kuburan, kenapa? Jatuh dia, tergelincir kakinya, kesandung batu kakinya.
Jangan sampai apa? Sudah jatuh tertimpa takfir. Kasihan. Ini sekali lagi adamul qasdi. Nggak sengaja dia berbuat ini. Beda dengan yang mereka betul-betul sengaja sujud di kuburan keramat. Jadi sekali lagi, syarat yang kedua dari takfir, yaitu apa? Al-qasdu. Lawannya adamu al-qasdu. Yang ketiga, al-ikhtiyar. Dengan sukarela dia berbuat. Dengan pilihannya dia berbuat. Dan tiga syarat ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, in kana aliman lima yakul wa kana mukhtaran qasidan. Kalau orang itu alim, kalau orang itu sengaja berbuat dan mukhtaran, memiliki pilihan, bukan terpaksa. Ya, jadi al-ikhtiyar, pilihan, lawannya al-ikrah, dipaksa. Orang itu bisa dikafirkan kalau dia berbuat kekufuran itu karena pilihannya, bukan karena keterpaksaan. Adapun kalau dipaksa, meskipun sujud di kuburan keramat, dia tidak kafir selama hatinya masih penuh dengan keimanan atau hatinya mengingkar. Seperti Allah firmankan, illa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir setelah keimanannya kecuali yang dipaksa sedangkan hatinya tenang dengan keimanan. Dan ini yang terjadi di zaman as-sahabat. Bagaimana Ammar bin Yasir dipaksa oleh orang musyrikin jahiliyah mengakui Lata wal Uzza sebagai robnya, sebagai sesembahannya. Ketika beliau tanya kepada Rasul SAW, Rasul pun membolehkan untuk mengikuti apa yang dipaksakan oleh orang musyrikin jahiliyah, namun hati tetap mengingkar. Ini tiga syarat takfir dan penghalangnya. Al-ilmu, syaratnya, penghalangnya al-jahlu. Al-qasdu, itu syarat takfir. Lawannya, penghalangannya adalah adamul qasd. Yang ketiga, al-ikhtiyar, syarat takfir. Lawannya, al-ikrah, min mawani'i at-takfir. Keempat, ini secara umum dalam masalah takalifus syariah, taklif syariat, yaitu adanya al-bulu. Dia sudah baligh. Kalau anak kecil, dia berucap kufur besar, tidak bisa dikafirkan. Karena Rasul mengatakan, rufi'a an ummati, ya, atau salah satu rufi'a an ummati, ada tiga golongan yang diangkat pena dari umat, yaitu as-sabi anis-sabi hatta yablu, dari anak kecil sampai dia baligh. Dan yang kelima, al-aql, berakal. Lawannya al-junun, orang yang gila. Orang yang gila ketika berucap, berkata, beramal perbuatan yang kufur besar, syirik besar, tidak bisa dikafirkan. Karena diangkat pena dari orang yang gila tersebut. Ini sekali lagi 5 syurutu at-takfir. Kalau mau ditambahkan lagi kata para ulama yang mereka mentakwil seperti tadi, mentakwil sifat-sifat Allah. Dia dikatakan apa? Kufur besar juga. Wallahu ta'ala. Wa minal mawani, ini secara global sudah kita sampaikan tadi, namun lebih diperinci lagi di sini kata beliau, wa minal mawani, termasuk penghalang-penghalang pengkafiran secara individu, an yaqa ma yujibul kufra awil fisqa bil ghairi iradatin min. Dia melakukan perbuatan kufur atau fisq tanpa kesengajaan. Ini bagian al-qasd tadi, ya, atau al-iradah. Ya, sekali lagi, salah satu syurutut takfir al-qasd. Penghalangnya adamul qasd atau adamu al-iradah, tidak sengaja. Walidhalika suwaru. Tidak sengaja di sini beliau perinci. Meskipun intinya kembali kepada 5 syurutut takfir tadi dan 5 mawani tadi. Minha an yukra ala dzalika fayaf'aluhu lidai ikrah la itminanan bihi. Dia dipaksa
Kalau sebagian ulama, sebagaimana Syekhul Islam Taimiyah tadi memperinci an yakuna aliman mukhtaran qasidan. Namun tidak ada masalah, itu mas sekedar pembagiannya saja di sini. An yukrah, dia dipaksa, artinya nggak sengaja, bukan kerelaan dia tidak ada pilihan lain. Misalnya sudah celurit di leher, tembak sudah, pistol sudah di kepala misalnya, diancam, kalau nggak sujud mati kamu, misalnya kepada berhala, sujud kepada kuburan keramat. Maka kalaupun orang itu menuruti paksaan itu, tidak dia dikatakan kafir selama hatinya mengingkari. Dalilnya tadi, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbu mutmain bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, illa man ukriha, kecuali yang dipaksa sedangkan hatinya tenang dengan keimanan. Namun yang kafir adalah walakin man syaraha bil kufri, yang melapangkan dadanya kepada kekafiran atau dengan kafiran, fa'alim ghadabun minallah, maka mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah, walahum adzabun adzim, dan adab yang besar. Di antara ketidaksengajaan, ketidakadanya kehendak, yaitu an yughlaq alai fikruhu, tertutup akalnya, fala yadri ma yaqul, sehingga dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Seperti yang kita katakan tadi, yaitu keperucut, ketergelinciran lisan, tidak sengaja. Di syiddati farahin, karena sangat gembiranya, au husnin, karena sedihnya, au khaufin, atau karena ketakutannya, au nahwi dzalik, tiba-tiba spontan mengatakan ucapan kufur misalnya. Ini sekali lagi tidak bisa langsung dikafirkan. Dalilnya dalam Sahih Muslim yang sudah kita sebutkan maknanya tadi, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah sangat gembira dengan taubatnya hambanya, ketika dia bertobat daripada salah seorang di antara kalian yang berada di atas tunggangannya, untanya mungkin, di sebuah gurun pasir, tanah yang sangat lapang, fanfratat minhu, lalu tiba-tiba kendaraannya, untanya pergi meninggalkan dia. Wa alaiha ta'am wa syarabu, sedangkan makanan dan minumannya ada di untanya tersebut. Ini zaman dulu nggak ada supermarket di pinggir jalan dan sebagainya. Kalau sudah hilang unta perbekalannya, nggak bisa pakai pesan online ya. Jadi waktu itu apa? Ayah saminha, putus asa. Sudah nggak ada harapan untuk hidup di gurun pasir. Fa'atas syajaratan, dia pun mendatangi sebuah pohon, duduk, sudah pasrah sudah. Fatoja fi dhilliha, dia bersandar, berteduh di pepohonan tadi. Qad ayasa min rahilati fa bainama huwa kadzalik idza huwa biya qa'imatun indahu. Ketika dia sudah putus asa, tiba-tiba datang untanya dengan perbekalannya. Fa akhadha bi khitamnya, dia pun menarik tali pelananya. Tsumma qala min syiddatil farah, dan sangat gembiranya dia mengatakan, tanpa dia sadari ucapan yang dia ucapkan tadi, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ucapan kufur besar, syirik besar, mengatakan Allah sebagai hambanya, na'udzubillah min dzalik. Namun kata Rasul, akhta'a, orang ini tergelincir lisannya, keperucut, tidak sengaja mengatakan demikian, tertutup akalnya karena sangat gembiranya. Akhta'a min syiddatil farah, dia sangat gembira sampai mengucapkan ucapan yang kufur tersebut. Akhta', keliru, dia tergelincir karena sangat gembiranya. Syekhul Islam Taimiyah berkata, wa ammat takfir fas-shawab anna man ijtahada min ummati Muhammad SAW wa qasadal haqqa fa akhta lam yakfur bal yughfar lahu khata'uhu. Adapun masalah mengkafirkan, yang benar kata beliau, ulama yang berijtihad atau orang-orang yang alim ketika berijtihad dari umat Nabi Muhammad SAW dan niatnya adalah menggapai kebenaran namun keliru, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini bagi ahli apa? Al-ijtihad. Wa man tabayyana lahu ma ja'a bir rasul. Adapun orang-orang yang telah jelas kebenaran yang dibawa oleh Rasul SAW, namun syakar Rasul, menyelisih Rasul,
mimba di mata bayyana huda setelah nampak kebenaran baginya, wattaba ghairas sabil mu'minin dan yang menyelisih jalan orang beriman, maka dia bisa kafir. Kalau apa? Telah tegak hujjah, telah jelas kebenaran. Wa man ittaba hawa, adapun yang mengikuti hawa nafsunya, wa qassara fi talabil haq, dan dia meremehkan dalam mencari kebenaran, wa takallama bila ilmin, berkata tanpa ilmu, bahwa asin mudnibun, dia ahli maksiat, dia berdosa, summa qad yakunu fasiqon, bisa jadi dia fasik, wa qad yakun lahu hasanat tarjah ala sayyati, yang bisa jadi dia punya kebaikan yang bisa menutupi kejelekannya. Meskipun intinya kalau salah ucapannya tetap disalahkan, pelakunya stop dulu, kafir atau fasik nanti belakangan, namun yang penting ucapannya dulu. Sekali lagi berkaitan dengan masalah al-ilmu, tegaknya al-hujjah. Kemudian dinukilkan lagi oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin ucapan Syekh Islam Taimiyah rahimahullah. Beliau sekali lagi pakar dalam hal-hal seperti ini. Namun yang sudah kita sampaikan sungguh dusta yang menisbatkan ajaran takfir kepada Syekh Islam Taimiyah rahimahullah atau Syekh Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah. Ini ucapan-ucapan Syekh Islam Taimiyah rahimahullah yang sangat berhati-hati dalam masalah takfir terhadap person dari kaum muslimin. Dia mengatakan hadza ma'anni daiman wa man jalasan. Dan aku senantiasa, demikian pula orang-orang yang duduk bersamaku, ya'lamu dzalik, tahu tentang hal ini. Yaitu apa? Ani min a'dhamin nasi nahyan, aku termasuk orang yang sangat melarang, yang sangat keras melarang untuk dinisbatkan individu kaum muslimin kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, illa idza ulima anna qad qamat al-hujjatu risaliyah, sampai betul-betul tegak hujjah. Dan sekali lagi tidak sembarangan menegakkan al-hujjah, yaitu hujjah risaliyah, hujjah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Alati man khalafaha kana kafir, yang bisa jadi orangnya kafir atau fasik atau maksiat dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan wa anni uqarrir, dan aku katakan anallaha qad ghafara li hadhihi ummah khata'aha, dan aku mengikrarkan Allah telah mengampuni umat ini karena ketergelincirannya. Wa dzalika ya umul khata' bil masail khabariyah, entah kesalahan dalam masalah al-masail khabariyah, ya, terutama tadi masalah takwil sifat misalnya, atau tentang masalah al-amaliyah, masalah fikih ibadah misalnya. Wa mazalah salaf yatanazauna fi katsir min hadil masail. Para salaf, yaitu terutama dalam masalah fikih ibadah, mereka banyak berselisih pendapat, mereka banyak berbeda pendapat, namun tidak ada salah seorang dari mereka yang menvonis yang lain kafir atau fasik atau maksiat, kecuali yang betul-betul jelas kesesatannya, penyimpangannya, dan telah tegak hujjah atas mereka. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan, tidak gegabah, namun juga tidak meremehkan, tidak fobi atau alergi dengan menvonis orang itu misalnya kafir atau alil bidah dan sebagainya. Sekali lagi, Ahlussunnah pertengahan dalam segala hal. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, wa kuntu ubayyin anna ma nukila anis salaf wal a'imma min itlaqil qauli bit takfiri man yaqulu kada wa kada bahwa aidan haqqun. Dan aku juga menjelaskan apa yang dinukil dari salaf dan para imam-imam Ahlussunnah tentang pemutlakan ucapan fulan atau barang siapa yang mengatakan demikian, berbuat demikian maka dia kafir, itu hak. Seperti yang kita contohkan tadi, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ini hak. Ini hukum secara mutlak, hukum secara umum. Adapun person-personnya harus tadi terpenuhi syarat-syaratnya dan dihilangkan penghalang-penghalangnya. Lakin yajibut tafriq bainal itlaq wa ta'yin. Namun bedakan antara takfir al-mutlak dengan at-takfir al-muayyan. Ini yang sudah kita sampaikan tadi, gagal pahami alil bidah. Menuduh dakwah salafiyah sama dengan teroris atau pintu masuk teroris karena suka mengkafirkan. Kita katakan
Ya, Ahlussunnah mengkafirkan yang layak dikafirkan. Bukan sebagaimana kelompok Al-Khawarij. Bahkan Imam Syafi'i saja imamnya mereka katanya, beliau juga takfiri kalau menurut persepsi klaim mereka. Karena Imam Syafi'i mengatakan man qala Al-Quran makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Apakah Imam Syafi'i dikatakan Wahabi atau pintu masuk terorisme? Naudzubillah min dzalik. Ini at-takfir al-mutlaq. Bedakan dengan at-takfir al-muayyan secara individu. Beliau mengatakan lagi wa takfir huwa minal wa'id. Masalah mengkafirkan itu bab masalah al-wa'id, ancaman. Fa inna wa in kana al-qaul takdziban lima qala Rasul sallallahu alaihi wasallam lakin qad yakun rajul haditsa ahdin bi Islam. Bisa jadi ucapannya itu mendustakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun bisa jadi orangnya itu baru masuk Islam. Hadits adin bi Islam. Au nasa'a bi badiyatin ba'idah, atau dia tinggal di tempat yang sangat terpencil, di atas gunung yang sangat tinggi, di tengah hutan berantara, di tengah gurun pasir misalnya. Belum sampai kepadanya hujjah. Maka wa mislu hadza la yakfur. Orang semisal tadi tidak kafir. Bijah di maya jahadu, meskipun dia mengingkari syariat-syariat Islam, kewajiban-kewajiban Islam. Hatta takum alil hujjah, sampai tegak hujjah atasnya. Wa qad yakun rajul lam yasma' tilka nusus. Bisa jadi belum sampai kepadanya nas-nas au sami'aha wa lam tathbut indahu, atau dia mendengar nas itu namun menurutnya tidak sahih. Au aradaha indahu mu'aridun akhar, atau ada yang istilahnya membantah hujah tersebut dari nas yang lain. Au jaba ta'wila, yang mengantarkan dia untuk mentakwilkannya. Wa in kana mukhti'an, meskipun dia keliru. Ini contohnya seperti para ulama-ulama Ahlussunnah yang tergelincir dalam masalah tauhid asma wa sifat misalnya. Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, maka tidak boleh kita mengatakan beliau ahli bidah karena beliau mentakwil. Itu ketergelinciran beliau. Itu yang sampai ilmunya kepada beliau. Meskipun sekali lagi kebaikan-kebaikan beliau menutupi kejelekan beliau tersebut. Ya, rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala masih membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam mengatakan wa kuntu daiman adzkurul hadits alladzi fi sahihain. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, aku sering mengingat hadis dalam Sahih Bukhari Muslim tentang seseorang, yaitu di zaman sebelum Nabi kita Muhammad SAW, yang orang itu ketika mau mati berpesan kepada anak-anaknya, Ida ana mitu fa'ahrikuni, kalau aku mati bakar aku. Summa ishaquni, jadikan seperti abu. Summa daruni, kemudian buang di fil-yam, di laut. Fa wallahi, demi Allah, la in qadarallahu alayya la yu'adzibani adzaban ma adzaba ahadan minal alamin. Demi Allah, kalau Allah sanggup untuk mengembalikan aku, maka dia akan mengadabku dengan azab yang tidak diadab seorang pun dari alam semesta ini. Fafa'alu dzalik, atau fafa'alu bihi dzalika. Anak-anaknya, keluarganya pun melaksanakan wasiat ayahnya. Faqala Allah, ketika di hari kiamat Allah berkata, "Ma hamalaka ala ma fa'alta?" Allah bertanya kepada sang bapak yang berwasiat tadi, wasiat yang kufur sebetulnya, apa yang memotivasimu untuk mewasiatkan hal itu, melakukan hal itu? Qala, sang bapak atau yang meninggal tadi mengatakan, khasyatuka, aku takut kepadamu. Faghfarallah, Allah ampuni dia. Padahal apa? Wasiatnya, ucapannya kufur, meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Syekh, fahada rajulun syakka fi qudratillah wa fi adati ida dzuriya wal taqada anna la yu'ad. Orang ini ragu tentang kekuasaan Allah, tentang dia dikembalikan ke dalam jasadnya lagi apabila dia sudah dibuang dengan abunya, dan dia meyakini bahwasanya dia tidak dibangkitkan lagi. Wa hada kufrun bittifaqil muslimin. Ucapannya, keyakinannya, permintaannya tadi itu kufur besar menurut kesepakatan kaum muslimin.
lakin kana jahilan. Namun kok bisa dia diampuni karena dia jahil. Ya, dia tidak paham. La ya'lamu dzalik wa kana mu'minan, dan dia asalnya orang beriman, ya khafullah. Ya, sampai dia mengatakan tadi apa? Khasyatuka, aku termotivasi ya karena apa? Takut kepadamu, takut azab. Ya khafullah an yu'aqiba fa ghafara lahu bidzalik, maka Allah ampuni dia. Wal muta'awwil, orang yang mentakwil min ahli istihad, dari ahli istihad, dari para ulama yang ahli istihad, bukan orang jahil namun ya sok beristihad, ini beda lagi. Ini kalaupun benar tetap salah. Ya, karena dia berkata tanpa hal ini. Ini pembahasannya orang muta'awil dari ahli istihad yang memang punya keahlian beristihad dari para ulama. Ya, maka kalau dia betul-betul al-haris ala mutabat Rasul, sudah berusaha untuk itimbak kepada Rasul, maka kalau dia keliru pun dia berhak mendapatkan ampunan daripada orang-orang tadi. Sekali lagi, dalam masalah kafir mengkafirkan ya orang muslim harus berhati-hati. Wa bihada, ya, dari yang disampaikan tadi, ulima al-farqu bainal qawli wal qail, harus dibedakan antara ucapan dan perbuatan. Seandainya ucapannya kufur besar, pelakunya belum tentu kafir. Wa bainal fi'li wal fa'il, antara orang yang berbuat dengan perbuatannya. Perbuatannya bisa jadi kufur besar, syirik besar, orangnya masih belum tentu bisa dikatakan kafir musyrik. Falaysa kullu qaulin aw fi'lin yakunu fisqan aw kufran yahkam ala qaili aw fa'ili dzalik. Kalau ada ucapan perbuatan yang fasik, yang kafir, tidak bisa langsung diterapkan kepada oknumnya, pelakunya. Ya, sampai dari terpenuhi syarat-syaratnya, dihilangkan penghalang-penghalangnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, wa aslu dzalik annal maqala allati ya kufrun bil kitab was sunnah wal ijma' yuqalu ya kufrun qaulan yutlaqu kama dalat ala dzalika dalil asy-syar'iyyah. Secara asal boleh kita mengatakan ucapan ini kufur besar, ucapan ini fiskun dan sebagainya, ini perbuatan kufur, perbuatan fiskun sesuai dengan dalil. Ini kaidah secara umum, ucapannya yang kita hukumi. Yang kata beliau, fa'inal iman minal ahkamin mutalaqqa anillahi wa rasuli. Karena masalah menghukumi seperti ini, ya harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Laisa dzalika mimma yahkum fihi nas bi dhununin wa ahwa'ih. Bukan berdasarkan hawa nafsu manusia. Wala yajib an yuhka fi kulli syakhsin qala dzalika bi annahu kafirun. Orang perorangannya yang mengucapkan ucapan kufur, mengamalkan amalan kufur besar, tidak bisa langsung dikatakan kafir hatta yasbuta fi haqqihi syurutut takfiri wa tantafi mawani, sampai terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, dihilangkan penghalang-penghalangnya. Contoh kata beliau, misluman qala, kalau ada orang mengatakan inal khamra awir riba halal. Misalnya kalau ada orang mengatakan khamr, minuman keras, dan riba itu halal misalnya, atau riba itu halal. Karena liqurbi ahdi bil Islam, karena dia masih baru masuk Islam. Au linusyi fi badiyatin ba'id, atau dia hidup di tengah gurun pasir, hutan berantara, gunung yang sangat tinggi misalnya. Au sami'a kalaman angkarahu, atau dia mendengarkan ucapan yang mengingkari ya hal-hal tersebut. Walam ya'taqid annahu minal Qur'an, dan dia meyakini itu bukan dari Al-Qur'an. Atau dia mendengarkan syubhat dari ahli bidah. Wala anna min ahadisi Rasul SAW, dan dia meyakini itu bukan dari hadis Rasul SAW. Kama kana ba'du salaf yungkiru asya' hatta yasbuta indau anna Nabi SAW qala. Sebagaimana sebagian salaf pun terkadang tersembunyi ya atas mereka sebagian hadis Rasul SAW. Maka perlu ya iqamatu al-hujjah, dan yang berhak menghukumi atau yang menegakkan hujjah para ahli ulama. Ila anqala, sampai beliau mengatakan fa inna haula la yakfurun hatta takum alil hujjah. Ya, tidak bisa mereka dikatakan kafir sampai tegak hujjah, yaitu hujjah dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah, li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul, agar manusia tidak lagi punya hujjah di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Wa qad afallahu li hadil ummah 'ala khata' wa nisyan. Allah mengampuni
kekeliruan, ketergelinciran, dan kelupaan dari umat. Ana mau bacakan ucapan Syekh Shalih bin Fauzan. Ya, ini ada referensi yang bagus untuk antum mungkin mau menambah istilahnya wawasan ilmu tentang Dawabitut Takfir. Ya, kitab At-Tabsir bi Qawaidit Takfir karangan Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Atsai rahimahullah taala. Ya, At-Tafsir bi Qawaidit At-Takfir. Ini buku yang sangat simpel namun padat isinya. Di antaranya di sini dibawakan bab yang berjudul Infadhu hukmi takfir mauqulun bi khassati ahli ilmi. Masalah menvonis kafir perorangan itu diserahkan kepada para ulama. Kemudian di sini Syekh Alim membawakan ucapan Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, "Laisa min haqqi kulli ahadin an yutliqat takfir au an yatakallama bit takfir ala jamaat au ala afrad." Tidak semua orang, tidak sembarang orang berhak untuk memutlakkan pengkafiran kepada kelompok atau kepada person individu dari kaum muslimin. At-takfir lau dawabit. Masalah takfir ada kaidah-kaidahnya tadi. Ya. Kemudian beliau mengatakan fat takfir khatir. Kafir mengkafirkan person individu dari kaum muslimin ini masalah yang berbahaya. Wala yajuzu li kulli ahadin an yatafawwah bi fi haqqi ghairi. Tidak boleh sembarangan menvonis. Inna mahada min salahiyatil mahakim syar'i. Tidak boleh sembarangan menvonis kafir ya, kecuali bagi pengadilan syariat. Hakim-hakim di pengadilan syariat. Kata beliau, inna mahada min salahiyatil mahakim syar'iyah. Wa min salahiyati ahli ilmi rasikhina fil ilmi. Ini haknya, tugasnya para ulama yang kokoh keilmuannya. Tidak sembarangan. Bukan ustadz atau da'i, asal kafir-kafir, na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, ini sekali lagi muncul orang-orang yang casingnya salafi namun gegabah dalam masalah kafir mengkafirkan. Betul mungkin kaidahnya dia kuasai namun tetap dia bukan orang yang berhak untuk mengkafirkan person. Karena masalah ini butuh iqamatul hujjah. Butuh dialog dengan orang yang mau dikafirkan itu. Ini sekali lagi haknya para ulama. Kata beliau, wa amal juhal, wa afradun nas, wa ansaful muta'allimin, fahaula laisa min hakim itlaqut takfir alal askhas. Pun orang jahil, person-person dari kaum muslimin, atau ya setengah dari penuntut ilmu, mereka tidak layak memutlakkan pengkafiran kepada person atau kepada jamaah atau bahkan kepada negara li'annahum ghairu mu'ahhalin li hadzal hukm karena mereka bukan ahlinya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kalau mau sekali lagi tambahan referensi masalah Dawabitut Takfir, silakan lihat At-Tafsir bi Qawaidit Takfir. Ada juga kitab Usul wa Dawabitut Takfir karangan Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Ya. Demikian pula kalau lebih tebal lagi Al-Hukmu bi Ghairi ma Anzalallah karangan Syekh Khalid Al-Ambari dan juga Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili punya kitab tentang Dawabitut Takfir. Alhamdulillah kita sudah terjemahkan juga ya dengan Al-Hukmu bi Ghairi ma Anzalallah. Nah. Baik, kemudian Syekh Muhammad bin Saimin mengatakan wa bihadza ulima annal maqala awil fi'la takunu kufran aw fisqan wa la yazam min dzalik an yakuna al-qa'im biha kafiran aw fasik. Bisa jadi ucapannya, perbuatannya kufur besar, tapi pelakunya belum tentu bisa dikatakan kafir atau fasik. Imma lintifai syarat takfir, karena mungkin tidak terpenuhi syarat-syarat pengkafiran tadi. Awi tafsik atau syarat-syarat penfasikan. Awujudi manin syar'in yamna umi, atau ada penghalangnya, seperti tadi kejahilan. Wa man tabayyana al-haqqu fa asara ala mukhalafati taban li'tiqadi kana ya'taqid aw matbu'in kana ya'dimu aw dunya kana yu'thiruha fa inna yastahiq ma taqtadi tilkal mukhalafa min kufrin aw fusuqin. Barang siapa yang telah tegak hujjah baginya namun dia bersikeras menyelisih kebenaran karena meyakini keyakinan yang diajarkan oleh tokoh agamanya, ustadznya, dai-nya,
atau karena urusan fulus misalnya, yang dia lebih dahulukan daripada urusan akhirat, maka dia berhak mendapatkan vonis kufur atau kefasikan sesuai dengan kondisinya tadi. Fa'alal mu'min, ya kesimpulan besarnya, wajib bagi setiap mukmin mukminah an yabni mu'taqada wa amalau ala kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulullah sallallahu untuk mendasari keyakinannya, amal perbuatannya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Fayaj'aluha imaman law yastadi' binurihima. Berjalan di atas atau dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ini intinya. Al-Sunnah selalu al-ilmu qoblal qawli wal amal. Tidaklah berkeyakinan kecuali berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Tidak membuat statement kecuali berdasarkan qala Allah wa qala Rasul, tentunya dengan pemahaman para salafus saleh. Kemudian kata beliau, wa yasiru ala minhajihima, berjalan sesuai dengan manhaj Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Fa inna dzalika wasratul mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Alladzi amarallahu ta'ala bihi, yang Allah perintahkan kita mengikutinya. Dalam ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak, fatafarraqa bikum an sabil, itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bil alakum. Kemudian kata beliau, wal yahda. Ya, setelah al-hasu memerintah menganjurkan ittiba'ul kitab was sunnah dalam segala keadaan kita, dalam statement, ucapan, keyakinan, perbuatan kita, dia pun mentahdir ya, kita dari mayasluku ba'dun nas min kauni yabni mu'taqada aw amalau ala madhhabin muayyan. Hati-hati dengan manhaj, perbuatan, kelakuan sebagian kaum muslimin yang berakidah berdasarkan fulan dan Allah, berdasarkan kelompoknya, bukan berdasarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Itu adalah akidah bid'ah, itu statement bid'ah. Fa idza ra'a nususul kitab wa sunnah ala khilafiha wa la sarfa di nusus. Mereka ketika mendapati Quran dan Sunnah menyelisih ucapan keyakinan mereka, mereka pun dapat berusaha mentakwil-takwilkan nas-nas tersebut. Intinya, bedanya Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Ahlussunnah itu istadallu summa taqadu. Mereka belajar dari dalil, kemudian baru berkeyakinan. Kalau Ahlul Bidah tidak, taqadu summa istadallu. Mereka berkeyakinan dulu, berakidah dulu, baru cari dalil. Kalau ketemu dalil yang kelihatannya menentang keyakinan mereka, berusaha untuk ditakwil-takwilkan, bersilat-lidah. Itu bedanya Ahlussunnah dengan Al-Bidah. Ahlussunnah istadallu summa taqadu. Berdalil, belajar dalil, mengambil dalil baru berkeyakinan. Kalau Al-Bidah taqadu summa istadallu. Berkeyakinan dulu baru berdalil. Sudah ngomong dulu, sudah posting dulu, ya. Kalau dibantah, mencela-mencela, kalau dibantah, dihapus dan seterusnya tanpa apa? Ya, kenal lelah untuk mencela-mencela. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, fa idza ra'a nusus al-kitab was sunnah ala khilafiha wa la safa di nusus ila ma yuwafiq dzalikal madzhab ala wujuhin muta'assifah. Ya, kalau dia melihat nasas Al-Qur'an dan Sunnah menyelisihi keyakinannya, berusaha ditakwil-takwilkan. Ya, sesuai dengan mazhabnya, hawa nafsunya, dengan cara-cara yang asal-asal. Fayajal kita was sunnah tabi'ain. Maka dia menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah ikut kepadanya. Lamat bu'ain. Seperti kalau kita ibaratkan Al-Quran dan Sunnah itu timbangan. Jadikan Al-Quran dan Sunnah itu timbangan, bukan untuk ya. Atau Al-Quran dan Sunnah itu alat timbang, alat untuk menimbang, bukan dia yang ditimbang. Al-Bid'ah seperti kalau kita perumpamakan kayak ya, penjual daging di pasar. Alat timbangannya itu dijadikan ya, atau ya, dia menimbang alat timbangannya di atas dagingnya. Jadi dagingnya dijadikan alat timbangan, alat timbangannya ditimbang. Kalau antum melihat orang di pasar seperti itu, antum anggap apa itu? Ya, dagingnya yang dijadikan alat timbangan, alat timbangannya ditimbang.
Ya orang nggak waras, orang gila. Sama dengan alil bidah. Al-Quran dan Sunnah mereka timbang dengan akal mereka. Al-Quran dijadikan pengikut bagi mereka, bukan mereka mengikut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, kemudian beliau akhiri dengan istilahnya doa, memohon hidayah, taufik, memohon as-siratal mustaqim dan as-sabat, istiqomah di atas as-siratal mustaqim. Dan yang paling penting sekali, selalu memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apalagi tengah-tengah zaman fitnah seperti ini, yang dulunya kelihatannya kokoh akidah manhajnya, namun naudzubillah min dzalik sudah mencela-mencela, sudah berubah dan seterusnya. Banyak subah-subah dari orang-orang yang casingnya salafi. Maka banyak minta kepada Allah, as-sabat ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wallahu taala a'lam. Ya, ini yang mungkin saya sampaikan. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Semoga bermanfaat, dan ini bukan akhir dari segalanya. Ini sekedar istilahnya cuplikan saja untuk kita teruskan lagi membahas kaidah-kaidah tentang tauhid asma wa sifat, dan sekali lagi perlu dimurojaah kembali. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan Ustaz atas ilmu-ilmunya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.